Pada dasarnya manusia terbentuk dari 3 substansi yang berbeda. Yang tadi dari jasad, ruh, dan nafas. Jasad atau al-jasmaniyah memiliki natur tersendiri. Al-Farabi mengungkapkan bahwa substansi ini dari alam ciptaan yang memiliki rupa dan bentuk, bergerak dan diam, serta terdiri dari beberapa organ. Adapun ruh atau ruhaniyah juga memiliki natur tersendiri. Imam Ghazali mengatakan bahwa ruh merupakan latifah, sesuatu yang halus yang dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan lain sebagainya. Ruh adalah penggerak bagi keberadaan jasad pada diri manusia dan bersifat gaib. Adapun nafas atau al-nafsiyah dapat berarti jiwa. Nafas memiliki natur gabungan antara jasad dan ruh. Muhammad Bakir menyebutkan bahwa melalui ketiga substansi itulah manusia menjalani kehidupannya. Kehidupan sendiri adalah sebuah kesadaran, karena tanpa kesadaran berarti bukanlah kehidupan. Kesadaran manusia terhadap keberadaan jasadnya atau fisiknya akan terrealisasi melalui indera. Kesadaran manusia terhadap keberadaan nafasnya atau psikologinya akan terrealisasi melalui pikiran. Sedangkan kesadaran manusia terhadap keberadaan spiritualnya akan terrealisasi melalui hati. Manusia yang utuh adalah manusia yang menyadari potensi dari ketiga substansi tersebut, terlebih lagi menyadari potensi dari ruh atau spiritualnya. Ketika seorang mampu merealisasikan kesadaran tersebut di dalam hidupnya, maka ia akan menyadari hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Adapun contoh sederhananya adalah ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan masalah itulah esensi dari kehidupan yang sesungguhnya. Kita sering sekali mendengar ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Atau ketika ia mendapatkan masalah, ia menyelesaikannya dengan cara yang salah. Begitupun dalam kehidupan berkeluarga juga tidak lepas dari masalah. Tetapi itulah masalah selalu hadir dalam kehidupan, datang secara silih berganti. Hal ini pun telah Allah tegaskan dalam firman-Nya, fa idza dza faraqta fansob, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Masalah sendiri datang bisa berbentuk cobaan, ujian, ataupun musibah. Bahkan kekuasaan dan nikmat itu bisa menjadi masalah berupa cobaan atau ujian. Demikianlah masalah selalu datang dalam kehidupan seorang. Oleh karena itu, titik persoalan yang sesungguhnya bukanlah pada masalah, tetapi kemampuan memahami makna atau hakikat dari masalah. Dan untuk memahami makna atau hakikat dari masalah, maka potensi kesadaran dari ketiga substansi pada diri manusia tersebut harus direalisasikan di dalam kehidupan. Sehingga dengan jasad indrawi, seseorang mampu membaca persoalan. Dengan nafas berpikir, seseorang mampu mempertimbangkan persoalan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Dan dengan hati spiritual, seseorang mampu memutuskan persoalan. Bahkan ketika seorang mampu merealisasikan antara kesadaran pikiran dengan kesadaran hati spiritualnya, maka tidak ada permasalahan yang datang, melainkan hikmah yang didapat. Hal ini karena proses berpikir melibatkan dua faktor penting, yaitu hati dalam objek tadabbur atau penghayatan, dan akal dalam proses tazakur atau mengingat-ingat. Dan dalam proses keduanya dinamakan tafakur atau berpikir. Tafakur menghasilkan ilmu pengetahuan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa buah dari tafakkur adalah ilmu pengetahuan, hal ihwal dan amal perbuatan, tetapi buahnya yang khusus adalah ilmu. Apabila ilmu berhasil di dalam hati, maka keadaan hati menjadi berubah. Ketika keadaan hati telah berubah, maka amal perbuatan akan mengikuti keadaan. Keadaan mengikuti ilmu dan ilmu mengikuti pikiran. Jadi tafakkur adalah dasar dan kunci bagi segala kebaikan semuanya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya kegiatan berfikir atau tafakur akan mengarahkan seorang kepada kedalaman makna objek ilmu pengetahuan. Demikian pula ketika seorang mendapatkan masalah baik berupa cobaan, ujian ataupun musibah, maka dengan tafakur segala jenis cobaan, ujian ataupun musibah tidak lagi menjadi masalah, tetapi membawa hikmah. Lalu apa hakikat atau hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan? Pada hakikatnya, masalah adalah kebutuhan manusia. Sama halnya seperti ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, maka manusia pun tidak bisa hidup tanpa masalah. Jika masalah sudah tidak ada, berarti keberadaannya juga sudah tiada. Adanya masalah menjadi saksi keimanan seorang hamba kepada Allah. Karena masalah berasal dari Allah, maka Allah pula yang memberikan jalan keluar atau solusi dari setiap masalah yang ada. Adanya masalah akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, karena seseorang yang beriman akan selalu meminta pertolongan kepada Tuhannya. Masalah juga menjadi tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Jika itu merupakan sebuah musibah karena kemurkaan serta hukuman darinya, maka itu merupakan jalan untuk segera bertaubat. Masalah menjadi sarana dalam melatih diri untuk selalu bersyukur dan bertaubat kepada Allah. Jadi seperti itu.